ya wis aku ikut Tuhan Yesus aku gitu. Tapi tantangannya memang berat ya, orang tua ya saudara saya gitu. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami sakit. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tentu saja karena Tuhan ingin kita berproses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan mengalami pertumbuhan iman yang tanpa batas. Itu yang dialami tamu saya saat ini. Kita akan langsung ngobrol dan tahu tentang kisahnya dengan Ibu Heni. Shalom Bu Heni. Salam, Apa Cik Susi. kabar Ibu? Luar biasa. Cantik sekali Ibu hari ini. Amin. Ibu, sebelum ngobrol tentang nih tadi ya, anugerah Tuhan tentang kesembuhan Ibu nih. Kita mau flashback dulu, kilas balik dulu. Ceritanya dulu, apakah Ibu itu sudah dari kecil memang sudah Kristen atau belum? Tidak, saya belum Kristen. Kecil saya masuk Kristen itu tahun 2006. 2006. Nah, ceritanya gimana kok Ibu bisa masuk? Waktu itu saya di Semarang. Ada anak Akbar. Itu dia tuh ngajak saya, suruh ngantar ke Gua Maria. Terus saya antar 1 kali, 2 kali saya antar. Terus saya itu dikasih lilin. Kasih lilin, suruh, ayo Bu masuk doa. Lah aku doa apa gitu karena terus dia ngomong, udah harus doa seperti sama temennya gitu loh. Maksudnya doa aku bilang, ngobrol sama gitu ya? ngobrol sama temen seperti sama temennya gitu. Terus saya ngomong, lah aku piye kayak gitu loh. Setelah itu yaitu saya masuk dan itu kan ada patung Gua Maria. Ya saya seperti teman saya, ngomong seperti teman saya. Hey, kalau kamu ada, Tuhan kalau kamu ada, saya sama tak duteng gitu. Iya, gitu ya? Gini tadi. Kalau kamu ada, saya sudah lalah jadi janda di sama temen, sama tetangga gitu. Kalau kamu ada, saya minta suami saya gitu. Yang ndak punya anak kecil-kecil saya gitu. Saya maunya yang udah besar-besar gitu. Nah itu saya pulang berangkat kerja sudah nggak nyaman gitu. Sebentar, sekarang kilas balik dulu. Ibu janda, berarti sebelumnya Ibu sudah menikah? Iya. Kemudian suami cerai. Tetapi menikahnya belum secara Kristen waktu itu? Belum, masih. Belum Kristen. Nah kemudian Ibu aslinya Semarang atau? Asli saya Solo. Oh aslinya Solo. Tapi karena ada kejadian itu saya kan diusir orang tua. Tidak mengizinkan ketika Ibu berpisah itu? Iya, berpisah itu kan dulu kan nikah kan saya dijodohkan gitu loh. Oke. Terus saya pisah nggak boleh, terus saya disuruh pergi. Saya perginya ya waktu itu memang dengan amarah kan Semarang gitu. Emosi gitu ya. Itu. Nah ini di Semarang itu, di situ berarti Ibu apa? Kos. Oh kos ya. Iya. Sehingga kenal dengan anak ini ya, anak yang ngajak Ibu. Jadi awalnya anak ini minta dianterin. Iya. Ke Gua Maria itu. Ya saya karena belum ikut Tuhan Yesus kan ya omongan saya juga rodok karepe dhewe asal gitu. Sebarang gitu ya. Iya, gitu. Jadi waktu itu terus di kosan itu, nah yang Ibu berdoa nih yang sampai nunjuk-nunjuk tadi itu yang kedua berarti? Iya, yang pertama saya nggak masuk. Yang kedua jadi Ibu cuma nunggu di luar aja. Nunggu di luar. Di situ kan ada ada seperti kalau orang belik itulah ada air itu. Aku tanya sama warung itu, Bu, kok itu ada orang yang ngambil air situ ngapain? Nah gitu. Loh itu air suci gitu. Gitu untuk orang doa terus nanti diminum ke yang sakit gitu. Oh
ya ini Kristen apa, saya tanya gitu. Oh ini Katolik gitu. Ya saya nggak mudeng, masa nggak tahu gitu. Ya iya gitu aja. Oh awalnya di situ nunggu. Kemudian yang kedua itu ibu dikasih lilin ya. Ayo gitu. Juga manut saja. Pokoknya doanya kayak seperti ngomong sama teman. Ya iya saya ngomong sama teman itu ya. Saya gini kan. Dan ibu juga biasa aja kayak sama teman tadi ya, minta kasih saya suami gitu ya, karena udah males jadi omongan emang ya, agak berat gitu ya ketika kita menjanda. Pandangan masyarakat kadang-kadang masih saya juga bilang gitu. Tapi keluarga besar saya itu Muslim semua, semua gitu. Apa namanya? Keluarga besar saya kan luar dari belum percaya Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, iya gitu. Makanya saya juga, aku nggak tahu aku komen borong wes terserah aku ya gitu, karena katanya seperti orang temen gitu. Akhirnya itu kemudian ibu pulang. And then setelah itu dari situ saya kerja itu sudah nggak nyaman, kepengennya pulang gitu aja. Terus saya pulang, itu terus besoknya kayak pulang. Terus pulang ke Solo ketemu. Sebentar Bu, kenapa ibu kok kerja nggak nyaman waktu itu? Ibu kerja di mana? Di lihat tadi. Itu. Dan di situ ibu sudah merasa nggak nyaman ketika bekerja, pengennya pulang gitu ya? Iya, pengen pulang. Terus sampai ada yang tempatmu bukan di sini gitu. Terus saya tidak nyaman pulang. Maksudnya gitu. Pulang ke Solo? Pulang ke kos-kosan dulu. Oh, ke kos. Terus di situ saya 1 minggu nggak kerja. Kalau aku 1 minggu kerja bagaimana? Saya gitu. Nggak dapat penghasilan. Susunya anakku bagaimana gitu. Tapi hati ini mendorong. Ini bukan tempatmu. Terus saya pulang ke Solo. Gitu, pulang ke Solo itu saya tidak ke orang tua, ke adik gitu. Adik saya. Gitu. Karena tadi ya orang tua belum bisa menerima. Saya masih takut waktu itu. Terus setelah itu saya tuh ada temen gitu yang ada di gereja sini gitu. Terus saya ikut gereja sini, terus diajak, ayo tak ajak nang gerejaku gitu. Pertama itu saya bukan di gereja sini, dekat saya ada gereja gitu, di situ. Tapi rasanya tuh rasanya itu kalau seperti orang jalan kok nggak ada tujuannya gitu loh. Terus saya ikut teman saya tanya teman saya, tapi dia di gereja sini. Terus setelah itu saya sepedaan sendiri, mubeng gitu sepedaan sendiri. Terus ini apa ya, ini gereja apa gitu. Terus saya lama di depan situ, saya tanya sama teman saya, gerejamu ngendi? Cedak pasar gede. Iya, GBI Keluarga Allah. Apa mau sing tak ndeki ya aku gitu. Tapi gerejanya itu megah gitu. Besar sendiri, kok besar banget saya gitu. Terus saya besok itu diajak teman saya, gak apa-apa wis. Ternyata diajak teman saya itu hadiah, ternyata kebaktiannya tuh dia itu jam 9. Saya datangnya jam 4 sore dulu itu. Jadi nggak ketemu. Saya diem aja ya, nggak ada aja kenal, so aku diem aja gitu. Gitu. Nah, waktu pertama kali ke gereja, apa sih yang membuat Bu Heni ke gereja? Kan waktu berdoa itu pun Bu Heni belum Kristen kan ya? Pulang ke Solo juga belum Kristen kan? Belum. Gitu. Apa yang membuat Bu Heni lantas memutuskan untuk datang ke gereja? Saya tuh di situ nyanyi. Saya gini. Nyanyi, tapi dalam pujiannya itu saya masih ingat, sampai sekarang masih ingat penyanyi pujian itu, pujilah aku Tuhan gitu. Saya tuh nggak bisa nyanyi tapi hanya menangis. Rasanya itu hati itu plong gitu, pulang itu plong. Terus saya memutuskan malam itu saya diem aja. Malam itu satu adik saya gini, ayo kita doa gitu ya, ayo kita doa, tapi doamu sama doaku lain, saya gitu. Saya doa sendiri. Terus ya itu, terus
aku cari kerjaan terus kenal suamiku ini di bis itu tadi. Bukan hanya di bis? Iya. Kok bisa, Bu? Kok tahu. Bisa kenal di bis? Jadi tahu. Awalnya gimana? Awalnya itu saya kan hari Jumat itu, hari Minggunya kan di gereja sini. Hari Jumat saya tuh ngambil barang-barang saya yang masih di Semarang. Saya ngebis di sana, yaitu bis, waktu itu ada bis Apollo itu. Zaman dulu banget ya. Saya pulang itu ketemu ini laki-laki itu ngapain biasa gitu, nanya-nanya gitu, karena hati saya ya agak nggak enak gitu ta. Saya jawabnya ya sepintas saja gitu. Terus kenalan, terus kamu agamanya apa? Saya dem aja. Saya karena KTP ku masih lain lah itu. Kamu agamanya apa gitu. Saya diem aja. Jadi nggak jawab. Nggak jawab. Nah itu. Itu pertemuan pertama ya. Pertama ya di bis itu. Dari Semarang ke Solo ya. Terus bisa kemudian jadi suami? Setelah itu kedua kali saya ke Solo, ke Semarang lagi, ke tempatnya temen gitu. Ketemu lagi sama itu. Itu waktunya berdekatan? Enggak lama, 1 bulanan. Oh, ketemu lagi tapi. Lah di bis di terminal itu saya duduk di depan. Dia itu juga kok naik dari depan terus duduk sebelah saya. Saya ya bilang, "Ki wong iki maneh?" gitu. Gimana gitu. Ternyata dengan kenal-kenalan terus dia masih nomor, waktu itu masih HP jadul gitu loh. Tukeran nomor lah ya. Tukeran nomor. Karena aku udah gini, enggak wis, aku enggak mau wis gitu. Tapi setelah sampai ke Salatiga, mau terminal Salatiga, dia mau turun kan. Mau turun dia ngomong, "Aku orang Nasrani" gitu. Orang Nasrani itu apa? Aku ngono to. Waktu itu belum tahu. Terus pas sampai Semarang saya tanya sama temen, "Wong Nasrani apa to?" "Nasrani iki wong Kristen." "Oh, ngertiku ya Kristen gitu." Karena yang saya sejak kecil enggak dididik itu gitu loh. Lah aku pulang ya itu, terus iseng tak telepon gitu loh. Terus dia ngomong, dia gitu terus kita ketemuan gitu. Ya, dan disitulah komunikasi berlanjut ya. Terus akhirnya jadilah ibu. Dia ngomong bahwa di Kristen itu ada kita bisa semuanya bisa mengutarakan dengan semuanya bisa kita kalau orang Jawa sok nih di Tuhan gitu loh. Semuanya keluarkan di Tuhan gitu. Nanti kamu plong gitu. Setelah itu hari Minggu gitu aku tidak ke gereja, tapi dia ngomong bahwa itu main di tempatnya rumah saya Jumatan itu. Nah terus dia ngomong bahwa orang Kristen itu kita bisa mengampuni setiap detik, setiap hari, setiap sepanjang hidup kita itu nggak harus koyo ngenteni lama gitu loh, nggak harus setahun sekali gitu. Terus aku tak pikir-pikir, tapi wong Kristen ini kan harus hatiku luka gitu, aku harus mengampuni satu sama lain. Nah yo harus gitu. Artinya sampai saya itu mengajari saya untuk mengampuni dulu pertama itu gitu. Sudah saya nggak kerja saya gitu. Terus ya dia ngasih uang aku untuk susu anak saya, nggak kerja wes gitu. Terus saya ke gereja sini tiap minggu, tapi calon suami saya nggak mau, karena aku merinding karena dia kan orang GKJW, orang Jawa Timur gitu. Dia aliran gerejanya berbeda. Jawa wes aku tak merinding gitu. Ya sudah, aku terus yang aku mau, terus saya kesini sendirian. Waktu itu saya ketemu sama Bu siapa kan udah meninggal, Bu Ari, Surgi Bu Ari. Aku ketemu Surgi Bu Ari itu, terus dijak ke dulu
dulu itu baptisnya nggak di situ gitu. Pasti baptisnya masih di tempat itu loh, di tempat yang sekarang untuk Pondok Daud itu dulu itu. Ya, ruangannya di ruang situ. Yordan. Aku ditanya, ya aku tanya-tanya terus tanya-tanya, ya udah wis ayo terus 3 hari berturut-turut saya datang, dikasih pengertian, dikasih gini. Jadi dijelaskan dijelaskan semuanya. Terus saya telepon calon suamiku itu, ya wis aku ikut Tuhan Yesus, aku gitu. Tapi tantangannya memang berat ya, orang tua ya saudara saya gitu. Terus setelah nikah di sini, saya karena orang tua nggak nerima, saya dibawa ke Malang. Jadi suaminya orang Malang. Malang gitu. Setelah itu saya di Malang, yaitu tadi saya hampir 2 tahun saya diizinkan Tuhan operasi miom. Gitu. Jadi ditemukan ada miom. Ada miom. Ada miom di situ. Ada miom, terus saya hanya bilang kalau memang karena di sini waktu mau nikah itu mati adalah keuntungan gitu loh. Aku gini, ya sudahlah, saya nggak apa-apa, saya operasi, saya gitu. Terus saya operasi. Jadi dapat rema ayat firman Tuhan sehingga berani melangkah, untuk operasi. Setelah itu terus saya, itu aku betul-betul cari Tuhan. Betul-betul cari Tuhan. Saya miom disembuhkan. Saya pulang ke Malang, tapi di Malang itu kan hanya sebatas minggu gereja, pulang-pulang, minggu gereja pulang gitu aja. Saya melangkah. Aku harus komitmen sebulan sekali atau sebulan 2 kali saya pulang ke Solo, ke GBI saya gitu. Kalau seandainya saya itu pulangnya Sabtu pagi sampai sini sore, dulu kan belum ada jalan tol kan, naik bis kan lama. Betul. Itu saya paginya ke sini jam 6 pagi, saya ibadah. Setelah ibadah jam 9, jam 10 saya pulang kembali ke Malang lagi gitu terus. Itulah kan waktu itu kan ada lembaran untuk kelompok sel itu saya bawa pulang, saya pelajari gitu. Terus di sana ya saya terapkan untuk, kalau di sana kan bukan kelompok sel tapi FA gitu. Setelah itu saya tahun 2020 saya diizinkan Tuhan lagi kena kanker serviks stadium 4. Kanker serviks stadium 4. Iya. Nah, itu saya sudah seolah-olah saya udah mutung gitu loh. Jadi ngambek ya. Terus tapi ngambeknya maksudnya ibu ngambek ke siapa? Gini, ngambeknya ya aku kiwis dosaku wis oke ya, aku ya gitu. Ya soalnya kalau orang Jawa menggerutu gitu. Ya. Gitu. Terus tapi suami saya menguatkan aku terus. Terus saya operasi. Waktu itu kan COVID kan, tidak 2020 tidak boleh yang nemeni. Jadi saya operasi sendiri, ada yang nemeni, keluarga nggak ada yang nemeni gitu. Di kamar gitu. Waktu aku mau operasi itu, aku bilang gini, Tuhan, kalau aku masih diizinkan untuk hidup, saya mau melayani-Mu Tuhan di Solo. Aku gitu digelar Allah, aku gitu. Tapi kalau enggak Tuhan, saya tahu kok ini yang terbaik, saya gitu. Setelah itu saya operasi, setelah sudah dipindahkan di kamar biasa, saya ingat loh, aku tuh di Malang, kenapa aku mau melayani di Solo, sedangkan keluarga aku, suami, anakku di Malang, aku gitu. Udah 3 hari itu saya berdoa hanya, Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan inginkan hidup saya, karena saya sudah nadar tadi kan. Terus selama 1 tahun saya itu periksa, puji Tuhan baik terus, nggak pernah kasih obat gitu. Mungkin dan rencana Tuhan itu baik gitu loh. Waktu pas emosinar, saya pulang ke Solo, ke Pondok Daud, beli bukunya Pak Ubaja waktu khotbah itu, aku beli waktu itu. Nah terus setelah itu aku gini, aku piye ya, aku gitu tuh. Sang satu sisi keluargaku di Malang, aku harus
aku sudah janji sama Tuhan. Nah, Tuhan itu punya rencana, saya punya masalah rumah tangga gitu tuh, rumah tangga sama suami. Mungkin ini rencana Tuhan, tapi di dalam manusia itu kok gini ya, kok aku kon mulai nang Solo, sedangkan suamiku di sini. Tapi aku percaya naik bis itu dari Malang ke Solo, aku percaya Tuhan, aku anakmu kok. Aku itu aku tidak nangis, tidak apa. Aku pulang sampai sini jam 12 malam. Paginya saya doa online itu ibadah online, ibadah pagi itu online. Terus saya terus waktu itu masih, kalau doa pagi kan Pak Ubaja masih ada menyampaikan firman gitu waktu itu. Terus satu saya doa pagi terus, kalau siang kepada Daud gitu-gitu. Nah, puji Tuhan, suami saya mau pulang ke Solo. Oh, mau ikut ke Solo? Bukan ikut, mau nengok saya ke Solo gitu. Udah baik. Terus waktu itu tak ajak ibadah di sini. Orang aku kok tak merinding masih gitu, karena kan di KJW. Takut merinding karena memang aliran gerejanya berbeda. Oke. Enggak, habis tahun dan kamu merinding, kamu tuh kamu keluar gitu. Tapi dengan parkir sepeda motor, di sini kan Tuhan, aku percaya suamiku pindah ke aliran gereja Allah gitu. Puji Tuhan, barang kita bicara masalah kemarin itu. Masalah kemarin itu hampir 1,5 tahun loh, suami saya nggak pulang gitu. Bicara gitu, dia tanya, kowe selama ora tak hubungi selama itu kowe ngopo? Ya aku mau ke Pondok Daud, aku mau doa. Kamu doa ke aku apa? Ya kamu sehat, hanya itu aja. Kowe gak dendam? Enggak, aku gak dendam. Gitu. Terus setelah itu lama-lama selesai kan masalahnya, kita saling mengampuni. Tapi suami saya belum pernah minta maaf, itu belum pernah gitu loh. Nah, terus kemarin itu ada Pak Ubaja waktu ISS Desember Sabtu ISS, gue mengatakan bahwa ini double favor. Semua siapa yang punya masalah datang ke orang tua atau saudara minta maaf gitu. Nah, saat itu saya pulang masih tak pikir-pikir, Tuhan mampukan aku untuk minta maaf sama orang tua saya, mampukan aku Tuhan. Saya melangkah, kan rumahnya belakang saya gitu. Saya melangkah itu udah sampai tengah-tengah, kepengin balik gitu. Tapi ada yang bisik ayo terus. Bapak gembalamu bilang apa gitu toh. Bapak gembala. Saya tetap jam 9 malam saya datang. Pak, saya minta maaf kalau selama ini saya menyakiti hati Bapak karena saya bukan tidak ikut Bapak gitu. Sebenarnya diem aja. Tapi saya tahu seperti hati ini, seperti aku mau berdiri tuh kalau nggak boleh, tetap duduk gitu. Bapak saya bilang, ya saya maafkan. Semuanya itu pilihanmu. Aku tidak bisa apa-apa gitu. Makasih ya Pak, saya dengan tidak bisa nangis saya. Makasih ya Pak. Ya wis, semoga keluargamu damai-damai saja. Amin. Itu doanya Bapak. Terus aku pulang. Terus aku minta maaf sama adik-adik saya. Maafkan kalau aku sebagai anak barep, aku punya pilihan sendiri gitu. Ya karena ada adikku banyak ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya nggak menghiraukan gitu. Aku pulang, terus tanggal 12 itu saya harus kontrol ke Malang. Nah, saya berangkat. Dulu waktu kontrol kan saya tidurnya ke
hotel. Tapi anaknya suami saya itu bilang, udahlah, ada yang manggil tante, ada yang manggil ibu, udahlah tante apa ibu tidur di tempatnya papa saja gitu. Waktu saya juga ragu gitu loh. Terus di travel aku bilang, Tuhan, aku harus bagaimana, ke rumah suami saya atau ke hotel saya gitu. Ternyata Tuhan bilang, di situ suamimu ada, di situ kamu ada. Oh ya Tuhan, wis apapun yang terjadi semuanya aku pasrah sama Tuhan. Pembela aku Tuhan. Kalau nanti anaknya bilang apa-apa, pembela aku Tuhan. Aku nggak mungkin dipermalukan saya gitu. Setelah saya mau masuk rumahnya suami itu ya koyo bagaimana, tapi nggak, wis aku bersama Tuhan kok. Artiku ada Tuhan lah gitu. Aku masuk, ya anaknya nggak ada semua, kata hanya anak saya yang bawa saya itu kan ikut suami saya. Terus besok gitu anaknya datang, Bu, iya. Tapi waktu itu saya nggak berani keluar, aku takut gitu. Jadi anaknya datang, ibu nggak nemuin? Enggak, saya takut. Bu, iya gitu aja. Terus ngomong sama papanya apa nggak tahu saya. Terus dia pulang. Nah, setelah periksa itu, puji Tuhan dokter bilang, Bu, selama ini ibu kan nggak pernah minum obat. Selama ini koncone do sing iki sing bar kemo sinar sing loro sing ini ternyata ibu sehat-sehat wae. Mangane oke sisan gitu. Iya dok, aku gitu. Tapi dokter tuh waktu itu kan memang memvonis saya gitu loh. Kamu kalau nggak mau dioperasi bulan ini meninggal gitu. Tapi tak tantang waktu itu. Tapi sekarang baik dokternya itu. Nah terus bilang bahwa sudah sembuh Bu, hati-hati gitu, puji Tuhan. Dokter yang sama? Iya sama. Dokter yang sama dulu bilang ibu. Iya. Ibu dulu divonis usianya berapa lama itu Bu dari dokter kalau bilang? Kamu nggak mau dioperasi, nanti 3 bulan 4 bulan nggak ada. Tapi setelah 3 bulan 4 bulan tanggal itu yang dianukan tuh dokter saya bilang, saya pas proses, Dok, aku masih hidup. Oh iya Bu, maaf ya. Makanya dok tuh semuanya tuh waktu pas dia ngomong gitu aku memang nolak gitu loh. Enggak dok, nyawaku di tangan Tuhan gitu. Ibu jawabnya menolak apa yang divoniskan dokter. Jadi nyawaku di tangan Tuhan. Nah dokter bilang gitu. Tanggal 13, 14, 15 saya pulang dari Malang. Pagi-pagi orang tua saya gini, kok ngendi gitu, ke Malang Pak, saya gitu. Oh ya wis gitu. Saya tuh puji Tuhan orang tua aku mau ngeloroi aku dulu kan mau gitu. Jadi ternyata mau nyapa, double porsi tenang Tuhan, terima kasih saya gitu. Terus tanggal 17, 18 itu dulu memang suami saya punya masalah tanah ya di Malang. Tapi aku bilang coba aku minta bawa 1 genggam. Terus bawa 1 genggam pulang sini, dia kan sekarang dia pulangnya 3 minggu sekali karena dia kan kerjanya di sana gitu. Nah tak bawa ke Pondok Daud gitu loh. Ya tak bawa ke Pondok Daud ya, waktu pas kita kelompok sel ya kita doakan gitu. Puji Tuhan yang masalah 8 tahun. Terus pas doa pagi Pak Dodi ada. Saya lari, Pak Dodi doakan tanah ini. Kalau memang yang ya apa yang Tuhan aku percaya kalau Tuhan itu siapa yang harus memiliki tanah ini, aku legiwo. Aku nah itu doakan Pak Dodi bilang 1 tahun ini selesai gitu. Masalah itu masalah itu udah 8 tahun. Sudah 8 tahun nggak selesai. Lalu minta itu, didoakan Pak Dodi doanya tahun ini selesai. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Nah terus setelah itu saya bilang sama suami saya kalau tahun ini selesai, puji Tuhan. Tanggal 18 ya juga Januari kemarin itu juga dari hasil dari Jakarta keluar bahwa yang menang keluarga suami saya gitu. Puji Tuhan semuanya motivasi tenang diselesaikan semua. Benar-benar digenapi, benar-benar semua selesai. Iya. Selesai. Ya, terus anak saya yang dulu pacarnya
seberang. Puji Tuhan sekarang putus. Ya kemarin gini loh Bu, doamu terkabul loh, aku ini pisah gitu. Ya wis lah Mas, aku gitu. Yo salah nombokmu rapopo aku. Jadi ada banyak kejadian-kejadian yang disertai oleh Tuhan, gitu ya. Ternyata masalah keluarga selesai baik dari keluarga Bu Heni sendiri maupun keluarga dengan suami selesai, beres semuanya, anak-anak juga baik, saudara-saudara baik, masalah tanah diselesaikan, sakit yang Tuhan izinkan terjadi pun sembuh. Tuhan berikan kesembuhan secara luar biasa. Wow, luar biasa loh ceritanya ini Bu. Sangat memberkati. Dan saya yakin juga pemirsa yang menyaksikan acara ini juga sangat diberkati dengan apa yang Ibu ceritakan ini tadi. Satu yang terakhir, Ibu punya ayat rema atau mungkin ada satu pesan yang mungkin mau disampaikan ke pemirsa? Saya waktu sakit itu dapat rema bahwa Mazmur 91 1 sampai 16 itu memang membuat saya tuh menguatkan sekali. Dilepaskan dari sakit sampar, kasih Tuhan itu ada, semuanya itu luar biasa. Makanya mari kita semuanya kita himbau untuk ke Pondok Daud, untuk kelompok sel. Di situ kita semuanya jawabannya di situ. Kita tidak sia-sia. Itu makanya suami saya pun juga sekarang juga kadang-kadang, ayo ngopo nang omah gitu. Gak apa-apa, ayo ke Pondok Daud ya saya berangkat. Gitu. Jadi berangkatnya berdua dengan suami? Enggak, kalau pas suami di sini ya berangkat berdua, tapi enggak ya saya sendiri. Oh, suami sering mengingatkan untuk datang ke Pondok Daud. Karena ternyata di Pondok Daud itulah kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban doa kita ya Bu ya. Makanya kalau kita punya nadar sama Tuhan itu cepet-cepet diselesaikan. Kalau sudah janji harus segera ditepati janjinya gitu ya. Sekarang melayani Tuhan itu luar biasa. Dan sekarang Ibu banyak melakukan pelayanan di gereja, aktif untuk membalas cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan ya. Iya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali Bu Heni sudah berbagi bersama dengan kita di sini. Saya percaya Ibu semakin dikuatkan, dan saya percaya Ibu juga pasti akan menguatkan orang-orang lain yang ada di sekitar Ibu. Amin. Nah pemirsa, itulah tadi Zona Mujizat kita saat ini. Banyak hal yang boleh kita petik dari kisah perjalanan hidup Ibu Heni. Saya percaya bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan, mungkin permasalahan keluarga, mungkin ada permasalahan dengan kesehatan, mungkin ada permasalahan dengan keuangan, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetap datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Datanglah ke Pondok Daud, beribadah di gereja, karena itu yang akan menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.